Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Saya Fikri Adara dengan NIM 11011184045. Lanjut. Saya Ilham dengan NIM 11011844056. Lanjut. Saya Iqbal Ansari Putra dengan NIM 11011183240. dan saya sendiri Muhammad Fikri Trinda Putra dengan NIM 11011844096. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan sistem gelombang mikro atau line of sight dari Surabaya menuju Pasuruan. Berikut peta lokasi yang kami dapatkan dari Google Earth, yaitu dari Surabaya menuju ke Pasuruan. Selanjutnya, dan di sini yaitu peta network kami menggunakan aplikasi Petlos 5. Berikut peta lintasan Surabaya menuju Pasuruan menggunakan aplikasi Petlos. Next. Selanjutnya peta profil lintasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal Ansari. Kepada Iqbal, silakan. Baiklah, selanjutnya peta profil lintasan. Yang pertama Surabaya menuju Waru. Di sini menuju Surabaya menuju Waru memiliki koordinatnya sebagai berikut, dan koordinat Waru memiliki koordinat sebagai berikut. Sedangkan elevasi Surabaya 5,0 meter dan elevasi Warunya 9,1 meter. Selanjutnya Waru menuju Pandan. Koordinat Waru dan koordinat Pandan sebagai berikut. Sedangkan elevasi Waru 8,1 meter, elevasi Pandan 4,3 meter. Selanjutnya Pandan menuju Rembang. Koordinat Pandan dan koordinat Rembang memiliki koordinatnya sebagai berikut. Sedangkan elevasi Pandan 4,3 meter dan elevasi Rembangnya 22,1 meter. Selanjutnya Rembang menuju Pasuruan. Koordinat Rembang dan koordinat Pasuruannya memiliki koordinatnya sebagai berikut. Sedangkan elevasi Rembang 22,1 meter dan elevasi Pasuruannya 278,3 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fikri Hadara. Selanjutnya spesifikasi yang pertama itu laju data atau informasi 155,2 Mbps. Yang kedua BER sama dengan 10 sampai 6. 3 availability sama dengan 100%. Yang keempat tinggi tower 70 meter, 40 meter, 90 meter, dan 100 meter. Terakhir frekuensi yang digunakan yang pertama itu hop kurang dari sama dengan 8 km 15 GHz. Yang kedua hop lebih dari 8 kilo 7 GHz. Next. Selanjutnya itu set planning. Next. Yang pertama itu hop Surabaya menuju Waru. Yang pertama itu latitude di Waru 072045,37 S. Yang di Surabaya latitude-nya 071526,65 S. Longitude di Waru 112 42 43 9,96 E. Yang di longitude Surabaya 112 45 14,79 E. True azimutnya 25 yang di Waru, yang di Surabaya 205,29. Selanjutnya itu vertikal di Waru minus 0,02, sedangkan di Surabaya minus 0,05. Selanjutnya itu patch length Waru dan Surabaya sama 10,83. Selanjutnya elevasi 8,10 meter, sedangkan di Surabaya 5,02 Selanjutnya itu frekuensi, memakai frekuensi 7 MHz. Terakhir clearance tolerance sama dengan 10 meter. Next. Selanjutnya itu hop Waru menuju Padaan.
Yang pertama itu latitude di Waru 072045,37 S, sedangkan di Pandaan 073358,72 S. Selanjutnya itu longitude di Waru 1124243,96 E, sedangkan di Pandaan 1124302,57 E. True azimutnya 178,66 yang di Waru, sedangkan di Pandaan 358,66. Vertikal angle-nya sama minus 0,08, baseline-nya sama 24,38, elevasinya yang di Waru 4,10, sedangkan di Pandaan 4,32, frekuensi yang dipakai 7 MHz, yang terakhir clearance tolerance 10. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ilham. Pada Ilham, persilakan. Oke, selanjutnya hop Pandaan menuju Rembang, di mana di sana terdapat latitude yang pertama, latitude Pandaannya dengan nilainya 073358,72 S, sedangkan di Rembang dengan nilainya 073903,65 S. Kemudian longitudenya sebesar 112,43 02,57 E, sedangkan di Rembang 112,5038,87 E. Selanjutnya vertical angle-nya yang di Pandaan dengan nilainya 123,62, sedangkan di Rembang 303,60. Kemudian vertical angle-nya itu di Pandaan dengan nilainya 0,10, sedangkan di Rembang min 0,22. Kemudian patch lag-nya dengan nilai di keduanya itu sebesar 16,83. Kemudian elevation-nya di Pandaan dengan nilainya 4,32, sedangkan di Rembang 22,11. Kemudian frekuensinya MHz dengan nilai keduanya itu di 7. Kemudian terakhir di clearance-nya dengan nilainya 10 keduanya. Next. Nah, yang terakhir yaitu hop Rembang menuju Pasuruan, di mana latitude-nya di Rembang dengan nilainya 073903,65 S, sedangkan di Pasuruan dengan nilainya 074724,40 S. Kemudian longitude-nya dengan nilainya yang di Rembang tersebut di 112,5038,87 E, sedangkan di Pasuruan 112,51 30,21 E. Terus true azimutnya yang di Rembang itu dengan nilainya 174,16, sedangkan di Pasuruan sebesar 354,16. Kemudian vertical angle-nya yang Rembang sebesar 15,46. Kemudian di evolution-nya yang di Rembang dengan nilainya sebesar 22,11, sedangkan di Pasuruan dengan nilainya 278,34. Kemudian frekuensinya di keduanya itu dengan nilainya sebesar 7. Dan yang terakhir clearance tolerance-nya itu dengan nilai keduanya itu sebesar 10. Next. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fikri TP. Baiklah, selanjutnya powerlink budget. Yang pertama itu dari Hub Surabaya menuju ke Waru. Di sini kami menggunakan antena G-nya yaitu sama, itu 39,55. Antena G-nya juga sama, itu 42,95. Kemudian TX power-nya juga sama, itu 24. RX threshold level-nya itu juga sama, min 68. Receive sinyalnya yaitu juga sama, min 27,14. Thermal fade margin-nya juga sama, 40,86, dan annual rain availability-nya itu 100%. Selanjutnya, baiklah di sini itu hop Waru menuju Pandaan, itu antena-nya juga sama, itu 43, antena-nya juga sama, itu 42,95, TX power-nya 24 sama, kemudian RX threshold level-nya juga sama, min 68,0, receive sinyalnya itu juga sama, min 27,32, thermal fade margin-nya juga sama, itu 40,68, dan annual rate availability-nya 100%. Next.
Hub berikutnya itu hub Pandaan menuju Rembang, yaitu antena gainnya 41,05 sama, antena gainnya 42,95, TX powernya 24, RX threshold levelnya -68 sama, habis itu resep sinyalnya itu -27,93 sama, thermal fade marginnya 40,07 dan annual rate availability-nya 100%. Next. Selanjutnya itu hub Rembang menuju Pasuruan. Antena gainnya antara kedua daerah itu sama, itu 41. Antena gainnya juga sama, 42,95. TX powernya 24, RX threshold levelnya -68 sama, resep sinyalnya itu -27,28, thermal fade marginnya itu 40,72 dan annual renewability-nya 100%. Kemudian kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Kepada Ilham, persilakan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, di mana dari hasil perhitungan dan simulasi yang telah kita peroleh, sistem gelombang mikro land offset dari Surabaya menuju Pasuruan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, terdapat 4 hop dalam melakukan perencanaan pada site kota Surabaya menuju kota Pasuruan. Kemudian 4 hop sudah memenuhi syarat link budget karena lebih dari reserve threshold dengan kisaran min 23 dB sampai min 71 dB. Selanjutnya fading margin yang diperoleh lebih dari 40 dB sesuai dengan standar ketentuan yang telah ditentukan. Selanjutnya terakhir itu kita memperoleh nilai availability-nya 100% di semua set. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, yaitu tentang perancangan sistem gelombang mikro line of sight dari Surabaya menuju Pasuruan. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.